Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Sosofa Bilbina Putri dengan NIM 17056200030. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Peran Agama dalam Kehidupan Manusia. Definisi agama. Dalam bahasa Arab, agama disebut din yang memiliki arti pemaknaan banyak. Pemaknaan pokok menurut istilah din dapat disimpulkan sebagai 4, yaitu yang pertama, keadaan berutang, yang kedua, penyerahan diri, yang ketiga, kuasa peradilan, yang keempat, kecenderungan alami. Dalam perspektif berbeda, agama dapat membangunkan kebahagiaan dalam batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut. Menurut Kaswardi dalam Diana Anasari 2019, meskipun perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia yang tidak dapat dilihat atau akhirat, namun agama menjadikan turut terlibat dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Agama merupakan sebuah makna yang dimana setiap orang memiliki kebebasan menentukan hak untuk beragama, karena di dalamnya manusia menemukan pandangan hidup dan inspirasi yang dapat menjadi landasan yang kokoh untuk pembentukan nilai, harkat dan martabat manusia. Pernyataan tersebut sebagaimana ditafsirkan dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Yang selanjutnya yaitu fungsi agama. Apa sih fungsi agama? Yang pertama, sebagai sistem nilai atau norma dalam kehidupannya. Umumnya, norma-norma tersebut menjadi sebuah acuannya untuk bersikap, bertingkah laku, dan menjalani kehidupannya agar selaras dengan keyakinan agama yang dianutnya. Yang kedua, agama juga berfungsi sebagai motivasi kehidupan manusia dalam menjalani aktivitas. Karena setiap perbuatan yang didasari dengan keyakinan, agama dinilai memiliki unsur keberkahan serta bentuk ketaatan. Yang ketiga, agama sebagai nilai norma karena dalam melakukan sesuatu tindakan ataupun perilaku, seseorang akan terikat dan terhubung pada suatu ketentuan antara mana yang baik untuknya ataupun buruk untuk dirinya, sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Perkenalkan, saya Rafli Saptama Surya dengan NIM 17056200046. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan slide kelima. Kedudukan agama. Kedudukan agama menurut penjelasan pasal 1 UU nomor 1 PNPS tahun 1965 menyebutkan bahwa umumnya agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan mendapat perlindungan hukum adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu atau Konfusius. Kedudukan agama dalam kebenaran memiliki 4 pandangan. Yang pertama, menurut pengetahuan, kedudukan agama merupakan kebenaran yang dapat diterima oleh akal manusia, yakni akal manusia dapat menganggapnya dengan sesuatu yang benar dalam pikirannya dan juga manusia membenarkan dengan ucapan ataupun tingkah laku. Yang kedua adalah menurut ilmu kedudukan. Agama merupakan kebenaran yang diperoleh melalui suatu proses ilmiah yang di dalamnya terdapat suatu akar permasalahan yang harus segera diselesaikan. Dalam prosesnya terdapat tahapan-tahapan proses tersebut, yakni adanya masalah, observasi ataupun penelitian, hipotesis, eksperimen atau evaluasi, serta kesimpulan. Tahapan-tahapan ini nantinya yang akan menghasilkan sebuah teori. Jika teori tersebut benar terbukti kebenarannya, maka ilmu tersebut telah membuktikan kebenarannya. Yang ketiga adalah menurut filsafat, kebenaran yang sesuai dengan logika serta diperkuat oleh dalil, nakli atau akli. Dan yang terakhir adalah menurut agama. Menurut agama, kedudukan agama merupakan suatu kebenaran yang mutlak dan jelas yang berdasarkan langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan agama menurut perilaku manusia berawal dari hati serta akal, di mana hati menjadi tempat penguat sifat serta sikap seorang akan menghadapi suatu kebenaran. Sedangkan akal merupakan untuk berpikir apakah yang akan didapat benar atau salah. Selanjutnya, fungsi simbol agama. Fungsi simbol agama itu merupakan sebuah atribut, gejala, dan penanda yang digunakan manusia untuk menunjukkan keberadaan serta ciri tertentu suatu agama, termasuk di dalamnya sistem nilai dan sistem kepercayaan. Simbol yang terdapat pada setiap agama merupakan sumber tekstual keagamaan yang berupa doktrin permanen sehingga tidak bias diubah sesuai dengan perspektif para penafsir agama.
Fungsi dari simbol keagamaan sendiri adalah sebagai suatu variasi dari suatu pola interpretasi para penganut agama tentang simbol-simbol para penganut agama tentang simbol-simbol tersebut. Simbol keagamaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu satu, simbol secara normatif yang dibatasi pada keberadaan Al-Quran, kitab-kitab yang dianut setiap agama, serta hadis Nabi yang merupakan simbol dari doktrin keagamaan. Yang kedua, simbol secara kultural akibat pola tafsir dan konstruksi sosial yang merupakan sikap dan perilaku agama setiap penganutnya. Yang terakhir adalah ritual agama. Ritual agama adalah sebuah proses kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang yang menganut suatu agama, yang dimana ritual tersebut sudah diatur di dalamnya. Ritual keagamaan memiliki makna lain, yaitu ibadah. Ibadah kepada Tuhan yang memiliki tujuan yaitu seorang dapat merasakan bahwa dia lebih dekat dengan Tuhan dan merasa memiliki hati yang tenang setelah melaksanakan ibadah. Ritual keagamaan di Indonesia yang pertama adalah halal bihalal. Halal bihalal tradisi khas Indonesia yang lahir dari sebuah proses sejarah. Biasanya dilakukan pada bulan Syawal atau momentum hari raya Idul Fitri. Halal bihalal dilakukan dengan silaturahmi, saling berjabat tangan, dan bermaaf-maafan. Meski namanya agak kearapan, tapi halal bihalal hanya ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Sutansyah dengan NIM 17056200044. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang ritual keagamaan di Indonesia. Yang kedua yaitu adalah tabot atau tabuik. Tradisi tabot atau tabuik merupakan upacara tradisional masyarakat Bengkulu. Tabot dilakukan untuk mengenal kisah kepahlawanan dan kematian Hasan serta Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kedua cucu Rasulullah SAW itu gugur dalam peperangan di Karbala, Irak pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah atau 681 Masehi. Perayaan tabot di Bengkulu ini dilaksanakan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin atau yang sering dikenal sebagai Imam Senggolo pada tahun 1685. Syekh Burhanuddin menikah dengan wanita asal Bengkulu yang keturunannya disebut sebagai keluarga Tabot. Upacara Tabot biasanya dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 10 Muharram setiap tahunnya. Tabot kini menjadi salah satu festival tahunan yang sering dilakukan di Bengkulu. Yang ketiga, yaitu adalah Sekaten Surakarta. Tradisi sekaten atau peringatan yang dinamai Maulid Nabi ini dilaksanakan setiap tahunnya di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, dan Keraton Yogyakarta. Sekaten masih dilestarikan sebagai wujud mengenang jasa para Pak Wali Songo yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sekaten berasal dari bahasa syahadatain atau dua kalimat syahadat. Tradisi ini dikenal sebagai sarana penyebaran agama Islam yang awalnya dilakukan oleh Sunan Bonang. Upacara sekaten biasanya menyuguhkan gamelan pusaka dari peninggalan dinasti Majapahit yang telah dibawa ke Demak. Lalu, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman pemahaman dan sikap beragama. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang keragaman dalam pemahaman beragama. Keragaman dalam pemahaman beragama merupakan suatu bentuk keniscayaan. Indonesia sebagai negara yang dimana masyarakatnya beragama serta multikultural dapat dipastikan menimbulkan keragaman dalam memahami soal keagamaan. Pemahaman keagamaan merupakan suatu tafsir atas pokok-pokok agama serta memaknai atas doktrin agama. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap keagamaan. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan bentuk kepercayaannya. Nah, kita harus saling toleransi ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap toleransi. Sikap toleransi adalah sikap yang mengutamakan saling menghargai satu sama lain antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dan menghargai perbedaan dan keyakinan masing-masing. Lalu, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama yaitu adalah lingkungan pendidikan. Nilai agama yang terkandung pada lingkungan pendidikan ialah menanamkan akhlak kebaikan terhadap anak-anak dalam lingkungan merupakan suatu hal utama dalam ajaran agama. Tujuannya yang pertama yaitu adalah menjadikan manusia yang memberikan potensi untuk membawa kebaikan terhadap alam sekitar. Yang kedua yaitu adalah mengenal mana yang baik dan buruk.
Yang ketiga yaitu yang adalah mengontrol emosi dengan baik dan mengendalikan hawa nafsu. Yang keempat yaitu adalah mendapat hikmah dari setiap hal yang dilakukan. Yang kedua yaitu adalah lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga ini fungsi nilai-nilai agama itu ada dua. Yang pertama itu adalah menumbuhkan potensi fitriyah. Fitrah merupakan unsur-unsur dan sistem yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Unsur-unsur itu mencakup jasmani, rohani, nafs, dan iman. Yang kedua yaitu adalah menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam. Nilai-nilai pendidikan Islam yang patut diberikan untuk anak adalah pendidikan iman, pendidikan akhlakul karimah, dan pendidikan ibadah. Dan yang terakhir yaitu adalah lingkungan pekerjaan. Nilai agama yang terkandung dalam lingkungan pekerjaan adalah menumbuhkan sikap etos kerja. Etos kerja merupakan sikap atau suatu nilai norma yang dapat diyakini oleh seseorang sebagai wujud yang baik serta menjadi ciri khas dalam dunia pekerjaan. Agama menggambarkan etos kerja sebagai bentuk cara pekerjaan yang efisien, rajin, teratur, serta disiplin serta dan tepat waktu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.